Nama saya Muhammad Taufik, NIM 2019-0510-363. Pada bagian saya akan menjelaskan dinamika kepentingan Tiongkok terhadap wilayah Hong Kong. Yang pertama ialah kepentingan kedaulatan. Bila kita tinjau pada 1 Juli 2017, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa kedaulatan Tiongkok ialah hal yang mutlak, walau di Hong Kong memang berlaku prinsip satu negara dua sistem. Prinsip satu negara dua sistem dikembangkan semata-mata demi mewujudkan dan menjunjung persatuan nasional Tiongkok. Xi Jinping menambahkan bahwa segala upaya yang membahayakan kedaulatan dan keamanan Tiongkok, menentang otoritas pemerintah pusat dan kesucian hukum dasar daerah administratif khusus Hong Kong, ataupun menggunakan Hong Kong sebagai alat untuk melakukan infiltrasi ataupun sabotase melawan Tiongkok merupakan tindakan yang sudah melewati batas serta mutlak tidak diperkenankan. Sikap Tiongkok untuk tidak mentolerir upaya untuk memecah belah Tiongkok kembali diungkapkan oleh Xi Jinping pada saat kunjungannya ke Nepal pada 13 Oktober 2019. Pada kesempatan kali itu, Xi Jinping mengingatkan bahwa Tiongkok akan menggagalkan setiap upaya untuk memecah belah negara tersebut, serta mengecam segala bentuk upaya pihak asing untuk memecah belah Tiongkok. Xi Yinhong, salah satu pengamat dari Renmin University, Tiongkok, menyatakan bahwa pernyataan Xi Jinping itu dilontarkan kepada segala pihak asing, terutama pihak Amerika Serikat, untuk tidak ikut memperkeruh suasana di Hong Kong. Pernyataan Xi Jinping pada tahun 2017 serta pernyataannya pada tahun 2019 dengan sangat tegas memberi peringatan kepada pihak manapun bahwa segala upaya untuk mendestabilisasi Hong Kong merupakan tindakan yang mengganggu kedaulatan Hong Kong. Pada tataran tertentu, spekulasi intervensi asing, terutama Amerika Serikat dalam krisis politik di Hong Kong semakin menguat dengan ditandatanganinya Undang-Undang Pro-Demokrasi Hong Kong oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2019. Undang-undang itu menegaskan pemberian sanksi bagi pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Hong Kong, serta melarang ekspor material yang dapat digunakan untuk menangani demonstrasi seperti gas air mata dan peluru karet ke Hong Kong. Selanjutnya, undang-undang itu memungkinkan pemerintah Amerika Serikat untuk dapat meninjau kembali status perdagangan khusus yang diberikan kepada Hong Kong jika Tiongkok dianggap telah melanggar otonomi khusus yang diberikan kepada wilayah tersebut. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwa kepentingan pertama pemerintah China terhadap wilayah Hong Kong ialah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan wilayahnya dari ancaman pihak luar. Seperti yang telah terjadi pada Perang Chandu I dan II, di mana China kalah dari kolonial Inggris, maupun terhadap intervensi pihak asing seperti Amerika Serikat dalam krisis politik Hong Kong pada tahun 2019. Di samping masalah kedaulatan, Hong Kong sebenarnya juga memiliki posisi yang vital bagi Tiongkok, terutama pada masalah finansial dan ekonomi. Salah satu ciri yang paling jelas dalam memisahkan Hong Kong dari wilayah China lainnya ialah posisinya sebagai ekonomi yang bebas dan terbuka. Keunggulan ini memungkinkan Hong Kong untuk bisa menarik dana dari berbagai belahan dunia lebih efisien ketimbang kota-kota Cina daratan lainnya yang tunduk pada kontrol pemodal. Akibatnya, makin banyak perusahaan Cina mengambil keuntungan dari akses ke Hong Kong ke investor global dalam hal pendanaan. Keuntungan ini telah membantu Hong Kong menjelma menjadi pasar utama dunia untuk penawaran umum perdana saham atau IPO atau Initial Public Offering selama 11 tahun terakhir. Sebagian besar perusahaan di China, mulai dari ICBC yang dimiliki oleh negara, hingga perusahaan swasta seperti Tencent Holdings, Alibaba, dan JD.com telah terdaftar di bursa Hong Kong dan seringkali menjadi batu loncatan menuju ekspansi global. Skema Connect yang menghubungkan bursa Hong Kong dengan bursa Shanghai dan Shenzhen juga menyediakan gerbang utama bagi orang asing untuk membeli saham di daratan China. Charles Lee, atau CEO dari Bursa Efek Hong Kong, mengatakan bahwa Hong Kong juga menjadi pintu gerbang bagi investor Cina untuk berinvestasi di perusahaan internasional. Kemudian, status Hong Kong sebagai pusat keuangan dan bisnis global juga membantu Tiongkok mempromosikan penggunaan mata uang renminbi atau yuan Cina yang lebih besar lagi secara global. Wilayah Hong Kong yang memiliki mata uang sendiri, yaitu dolar Hong Kong, adalah salah satu dari sedikit tempat di mana yuan diperdagangkan di luar Cina daratan. Data terbaru dari Bank for International Settlement atau BIS menyatakan bahwa Hong Kong ialah pasar terbesar di dunia untuk transaksi valuta asing yang melibatkan yuan Cina. Kondisi ini memberikan Hong Kong keunggulan dibanding kota pusat-pusat keuangan utama lainnya seperti Singapura dan London, dalam menarik investor yang ingin memperdagangkan renminbi atau yuan Cina
Omset harian rata-rata transaksi yuan tersebut di Hong Kong naik 39,6% dari 77,1 miliar US dollar pada tahun 2016 menjadi 107,6 miliar US dollar pada April 2019. Lebih dari itu, Hong Kong masih merupakan pelabuhan utama bagi ekspor dan impor Tiongkok, serta mitra perdagangan terbesar bagi Tiongkok di bidang jasa dengan market share sebesar 20% dibandingkan AS yang hanya mencapai 17%. Dengan berbagai posisi penting di bidang finansial dan perdagangan tersebut, Hong Kong memiliki posisi vital bagi Tiongkok untuk menjadikan yuan sebagai mata uang internasional yang bersaing dengan US dollar.